1, 2, 3. Biologi FMIPA UNS Jaya, Jaya, Jaya. Sapu jagat tetap semangat, tebar manfaat. Anggota HRG Biomateri Hewan datang ke sini ingin memberikan penjelasan terkait dengan inovasi pengolahan sampah dengan menggunakan maggot. Jadi kalau selama ini Pak Yudi mengelola sampah yang berwujud plastik, kain, kertas, terus mungkin barang-barang sisa lainnya, kaleng begitu. Pada saat ini kita akan menerangkan bagaimana sampah domestik, sampah basah bisa dikelola dengan menggunakan materi dari hewan, yaitu larva BSF atau disebut maggot. Maggot itu nanti pada saat sudah berkembang cukup banyak dan besar bisa digunakan untuk pakan ternak, pakan ikan yang diolah, dikeringkan, diformulasi dengan bahan yang lain karena kandungan proteinnya sangat tinggi. Dan pada saat ini sudah cukup banyak
produsen pakan ternak membutuhkan maggot kering, sehingga harapannya Bank Sampah Sapu Jagat itu di samping produk lamanya itu jalan terus, mudah-mudahan kedepannya itu bisa berkembang menghasilkan produk baru, yaitu berhasil mengolah sampah domestiknya, sampah rumah tangga, sisa sayur, sisa buah, dan sisa makanan itu menjadi pakan maggot. Nah, pakan maggot itulah yang nanti akan menjadi penghasilan tambahan, yaitu dalam wujud yaitu tadi pakan ternak dan pakan ikan. Itu nanti diformulasi di pabrikan, sangat dibutuhkan per kilonya kering berkisar antara 40 sampai 60 ya. Itu pada saat ini kalau dilihat di marketplace harganya cukup tinggi, sehingga harapan kita nanti Pak Yuli selaku Ketua Bank Sampah Sapu Jagat itu bisa menggerakkan proses pengolahan sampah di Magetan khususnya itu menjadi lebih efisien lagi. Kan sampah Magetan kan TPA-nya sudah penuh. Mau dipindah, nggone sing dipindah burung siap gitu. Ya, saya tahu Bu Eni itu, sehingga harapannya nanti biar orang Magetan di LH itu paham bahwa peran bank sampah itu cukup bagus untuk ikut membantu pengelolaan sampah kawasan Magetan. Untuk mengaktifkan di BSSC ini berupa edukasi atau bantuan apa? Oh, kami memberikan yang satu untuk pengolahan sampah domestik itu saya menjelaskan nanti dengan materi, tapi untuk membantu produktivitas dari Bank Sampah Sapu Jagat kami memberikan investasi peralatan yang nanti akan kami serah terimakan ke ketuanya Pak Yuli Kuswanto, berupa cover untuk botik, kursi botik dan kayu-kayunya. Ya. Setiap saat kita berinteraksi dengan BSSC di sini itu selalu ada sesuatu yang kami introduksikan. Itu sudah lama ya bekerjasama dengan Pirang tahun ya Bu ya? Udah jalan 18 ya? Udah ya ampun 6 tahun ya? 6 tahun. Dari belum ada apa-apa loh Mas. Masih punya sewaan 8 tahun. ruangan di kota, sampai ini kagungan perkembangan usaha yang dicari orang loh ini. Benar-benar dicari. Jadi artinya dari yang tidak dikenal menjadi sangat dikenal. 8 tahun bro. Pilihnya BSC secara konsisten karena Dulu tuh saya ketemu Pak Yuli itu waktu saya wawancara akreditasi kampusnya Pak Yuli. Cerita kalau punya perhatian terhadap pengelolaan sampah. Nah, saya terus tertarik, serius enggak? Saya WA itu, jadi artinya itu sebetulnya Pak Yuli itu ya orang lain gitu loh, hanya sekedar orang, nggak sengaja kenalan. Nah, ternyata frekuensinya sama, ya frekuensinya sama. Kemudian memiliki beberapa problem, kemudian saya memberikan ide-ide plus dibuatkan proposal, dan dari proposal itu ada macam-macam alat diantaranya alatnya di sini, terus kemudian di belakang juga ada, sampai sekarang masih ada bekasnya gitu. Ya, jadi harapannya ya kita tidak punya bayangan untuk imbal balik dan lain, enggak, tapi yang penting itu bahwa sampah atau limbah yang dihasilkan itu punya manfaat. Itu saja, dan itu tidak banyak orang yang sanggup seperti itu, enggak banyak. Ya, jadi orang yang punya pikiran mengelola sampah di wilayahnya ya bahkan itu tidak banyak orang. Dan Pak Yuli orang yang menyediakan diri dan mungkin setengah mengorbankan diri dengan cita-cita bagus itu. Saya sangat mendukung. nanti ke depan ini kan mungkin baru sampah anorganik ya. Ke depan sampah organik terus dengan maggot gitu ya. Ya kayak gini-gini itu kan ya mboten barang dibuang toh. Ya kayak gini nanti kan kalau mau efisien kan biasanya dihancurkan. Nah, nanti kalau ada proposal kok digawe kayak gitu ya. Mudah-mudahan diterima gitu ya. Karena kan kita itu dosen ya nggak punya anggaran sendiri. Kita biasanya dengan institusi itu
nanti ada anggaran, nanti sebagian dari anggaran itu digunakan untuk peralatan membantu mitra seperti yang di sini gitu. Dengan Ibu Saya Bu Okit Parama Astirin. selaku Saya selaku ketua tim pengabdian ini. Tapi kalau ketua HRG-nya Bu Elisa Herawati PhD. Terus anggotanya ini Dr. Tetri Widiani, Dr. Santi Listiawati, Dr. Agung Budiarjo. Nggih. Ampun kleru lho, ngetek yo. jam prima berapa kok? Pak Yuli, kalian konco-konco Bank Sampah Sapu Jagat. Mungkin ada bank sampah yang lainnya juga ya? Sampai Bank Sampah Delima. Kami berlima dari Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Lajengaken nggih. Ngapunten Bapak dan Ibu sekalian, kami berlima menggunakan waktu libur hari Minggu untuk silaturahmi ke sini. Barangkali sudah berkali-kali kami datang ke sini sejak 8 tahun yang lalu. Kita kerjasama dengan Pak Yudi, saya berkegiatan langsung di sini untuk pakai teori seperti ini itu ya baru ini. Biasanya ya mek ngomong dok ya Pak Yuli ya. Oke. Pada saat ini kita berlima ini ingin mengenalkan pengelolaan sampah yang dengan metode baru. Dalam arti misalnya kalau pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pak Yuli selama ini barangkali lebih dominan pengelolaan plastik, kertas, bambu, mungkin juga logam untuk celengan, bungkus-bungkus kemasan ngoten nika lah. Kami mengenalkan karena kita kelompok biomaterial produk hewan, maka kita mengenalkan ini maggot ya. Jadi ini maggot pada saat ini sudah menjadi primadona untuk pengadaan protein hewan. Ya, khususnya nanti dicampur dengan material yang lain untuk pakan ikan sama pakan ternak. Yang tentu saja harganya relatif lebih murah daripada penggunaan bahan lain. Lah, kenapa kok kita menggunakan maggot? Karena maggot itu pakanannya sampah. Jadi kulit-kulit pisang, kulit sayur dan lain sebagainya sangat mudah dikelola dengan cepat atau dimakan, dikonsumsi oleh maggot. Harapannya nanti pendapatan Bank Sampah Sapu Jagat yang selama ini lebih dominan untuk sofa botik, untuk celengan dan lain sebagainya itu bisa berkembang lagi ya. Jadi Bank Sampah sudah menjelaskan kepada sesama bank sampah, kemudian ke anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ini ada teknologi baru. Jadi orang itu tidak boleh hanya pengetahuan tentang sofa botik aja atau menopo teknologi yang selama ini sudah disebarkan ke yang lain, harus ada barangkali berkembang produk baru. Sama seperti waktu kita mengenalkan tadi ini ya, pengolahan plastik menjadi lukisan atau menjadi calon meja. Kalau lebih besar ini nanti akan bisa jadi meja. Biasanya yang cari kayak gini tuh kafe-kafe ya. Jadi meja yang nggak biasa, kemudian nanti akan menjadi sesuatu yang eksotik ngoten. Nah, ini kita mengenalkan lagi maggot ini ya, maggot yang nanti harapannya bisa membantu pengolahan sampah terutama perkotaan. Kita paham bahwa sampah di Magetan itu pun kebak ya, pun kebak. Terus bingung piyambak mau digawe opo. Jadi Bu Eni kalau belum ganti ya, masih mengandalkan pada pengelolaan menjadi istilahnya ekobrik. Jadi ada semacam bahan bakar gitu
ya, untuk sampah-sampah yang sudah lama mau dipakai ke maggot ya nggak bisa, wong sudah lawas, sudah keras ya. Jadi nanti sampah-sampah yang dihasilkan di perkotaan itu harapannya bisa dilakukan seleksi yang sampah dari rumah tangga piyambak, plastik piyambak, besi, kaca dan lain sebagainya itu kalau memang sudah berjalan itu nanti akan menjadi lebih efisien, karena khususnya sampah yang dari dapur gitu ya, sampah dari rumah tangga bisa digunakan untuk pemeliharaan maggot ya. Jadi ini variasi lain dari sampah yang dihasilkan di perkotaan, dan ini nanti akan, harapan saya sangat berharap, biasanya kalau dengan Pak Yuli itu, Pak Yuli responsif banget ya. Saya melihat Pak Yuli itu sangat cepat menyerap saran-saran dari kami, khususnya untuk pengembangan ke depan ya. Dulu pengelolaannya terbatas, bikin tas, bikin celengan, terus bikin apa lagi itu Pak, kerajinan-kerajinan dari lampion loh. Lama-lama berkembang menjadi sofa ini pun juga berkembang lagi menjadi lebih bagus dengan berbagai kreasi. Nah, harapan kita nanti juga ada di samping ini tadi pengolahan plastik dengan partikel tadi, juga ada maggot ini ya, sehingga masalah sampah yang di perkotaan itu menjadi semacam sesuatu yang merugikan, kemudian menjadi memiliki nilai karena maggot ini kan harga jualnya tinggi ya. Nah, kalau kita lihat sampah itu seringkali dianggap sesuatu yang tidak punya manfaat, dan saya acung jempol waktu pertama kali kenal dengan Pak Yuli itu adalah salah satu orang yang mencoba kreatif untuk bagaimana mengolah sampah itu dengan baik. Di situ perkenalan saya 8 tahun lalu dengan Pak Yuli itu sampai sekarang, sehingga saya berharap dan menginginkan kedepannya itu adanya sampah akan meningkatkan pendapatan. Apakah pendapatannya Pak Yuli? Tidak, karena Pak Yuli kan punya kelompok ya. Jadi kelompok itu nanti harapannya bisa mendapatkan suatu produk ya, ada produk kerajinan, ada produk furniture ya, kemudian ada produk pakan ternak ya, pakan ternak, pakan ikan begitu, yang hasil akhirnya kalau sudah ada manajemen bisnis, sudah ada pemasaran secara digital, itu nanti akan meningkatkan pendapatan. Tapi peningkatan pendapatan tidak bisa cepat, harus ada usaha ya. Usaha untuk yang pertama kita memilah sampah, nggak boleh campur ya. Jadi artinya kalau memang udah ada gelas, sudah ada logam, kertas, ya jangan dicampur dengan yang sampah organik, karena di dalam sampah kertas itu nanti ada tinta, ada racun dan lain sebagainya. Enggak, kalau memang niatnya akan mengembangkan maggot itu, maka dari awal sudah ada pemisahan. Sampah yang di dapur itu dilumpukke piyambak, kemudian nanti lumatkan atau dihaluskan ya. Kalau ini saya enggak perlu nyekolahi lagi, panjenengan semua sudah jauh lebih pintar ya. Jadi ini nanti tinggal dikreasi bahannya ini dari bludru. Wah, bagus banget ini. Udah kayak kursi yang di kafe-kafe itu ya. Ada kaki-kakinya tidak hanya kaki plastik, tapi sekarang pakai kaki kayu ya, kayu. Nah, itu sudah lebih kreatif ya. Nah, ini sudah banyak dikenal, maka Pak Yuli nggak boleh diam. Dalam arti harus ada inovasi apa ya kedepannya itu, agar supaya masyarakat yang berada di bawah Bank Sampah Sapu Jagat itu makin berkembang lagi, pendapatannya juga semakin banyak lagi karena ada produk maggot ini ya. Dan tidak hanya produk maggot, karena sisa metabolisme maggot itu nanti akan menjadi pupuk kasgut ya. Jadi ada dua konversi yang bisa dilakukan, memelihara maggot, kemudian ini menjadi pakan. Ini kalau sudah
cukup besar, nanti saya visualisasikan cukup besar. Ini nanti disaring, ini yang di bawah ini nanti akan menjadi pupuk ngasgot, pupuk organik. Ya. Nah, ini nanti bisa diolah kembali menjadi dicampur dengan bahan lain menjadi pakan ternak atau pakan ikan. Ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, ini saya tidak akan lama-lama. Lah. Ya, di sana kecepatan. Videonya nggak nyambung nih. Ya. Ya. Ini kita juga perlu tahu kalau mau memulai latihan ya. Jadi orang itu kalau memulai itu kudu latihan dulu. Nah, latihan pertamanya adalah gede nih. Ini cara maggot ini dapat bibit maggot. Udah ini maksimal. Udah. Silakan dulu. Yang sini dulu. Sisa-sisa nasi, sayur, gini ya, nanti kemudian ini ilmunya. Jadi kicaknya pemotong di kampung berseri. Ini koneksi internetnya agak Itu mungkin marah-marah gitu. Jadi duit ini. Ini cara budidaya maggot BSF untuk skala rumahan. Langkah pertama, siapkan alat dan bahannya. Langkah kedua, potong ceting nasinya seperti ini. Potong mika bolunya juga menjadi 2 bagian. Langkah ketiga, siapkan pakan untuk baby maggotnya. Di sini usahakan pakannya yang lunak ya. Letakkan ceting nasi dan tisu sekalian di atas pakan. Tabur telur BSF di atas tisu. Untuk telurnya bisa beli atau mancing sendiri di kebun ya. Kalau mau nanti saya bisa bikinkan tutorialnya. Lalu tutup dengan ceting dan kita simpan di tempat yang teduh. Setelah 3 harian, telur tadi akan menetas. Di fase ini baby maggot masih diberikan pakan yang lunak ya. Ini cilik-cilik ini loh. Nah, di ini fase kuget-kuget. ini sampah dapur mulai bisa diberikan ya. Setelah 2 minggu maggot bisa kita panen. Untuk panennya gampang asalkan medianya sudah kering. Setelah ini maggot bisa diberikan ke ternak kita baik itu ayam, lele, bebek dan lain-lain. Bonusnya kita dapat kompos dari sampah organik yang dimakan oleh maggot. Kalau kamu suka konten ternak dan berkebun bisa bantu follow ya. Ini tadi yang bikin maggotnya, bibit maggotnya. Sebentar. Ini pembesaran maggot ini sudah. Escape. Nah, yang ini kalau nah, ini yang pertama yang ini adalah mencari bibit atau telur dari maggot tadi yang dikokroi. Cara saya dapetin telur maggot BSF ya hanya dari rumah. Pertama kita siapin alat dan bahannya. Tempat telurnya Terus masak sop nih yang dipotong dan di setiap ujung trip baik kita pasang paku jamur. Semua bahan ini kita aduk-aduk jadi satu biar nyatu kayak pakan fermentasi gitu. Ini yang bakal narik BSF buat datang nanti. Selanjutnya kita masukkan semua bahan tadi ke wadah yang udah kita siapkan. Untuk pakan adukan ini sendiri hindari protein hewani karena nanti bisa memancing lalat hijau untuk datang. Terakhir kita letakkan tempat telurnya di atas wadah pakan dan simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Biasanya setelah 2-3 harian lalat BSF akan bertelur di situ. Jika sudah ada telurnya bisa kita tempatkan di wadah penetasan. Videonya sudah saya bikin sebelumnya. Gimana? Gampang kan caranya? Kalau kamu tertarik soal konten kebun dan ini. follow ya. Nah, sing kilo ular ya. Kayak gitu itu. Ya. Jadi ini cara memperolehnya. Nah, ini harganya gini. Ini di marketplace ini harganya cukup tinggi. Ada yang kering itu harganya sekitar 59, 57, kadang ada 65 tergantung kualitasnya. Per kilo. Iya, kering tapi. Nah, berarti kan iku kering itu prosesnya cepat sekali. Jadi kalau sudah membesar itu dengan adanya
proses pemberian pakan yang sudah dilumatkan itu prosesnya cepat sekali. Lah, nanti sisa dari apa itu namanya yang maggot sudah disaring itu bisa dijadikan pupuk cair atau pupuk padat. Nggih. Nah, ini ada manajemen bisnis. Nanti saya tak lihatkan videonya dulu. Untuk ini ada direktur muda yang pendapatannya puluhan juta pindah ke industri pembuatan maggot. Nggih. Nah, ini manajer muda dari properti, bikin rumah, terus bikin pengusaha bermodal sampah. Juga saya kan kerja pas keluar terus sekarang lagi ya banyak nanya kan gue kenapa mau melepas hal itu. Ini tapi besar ini, sudah bikin wadah besar-besar. Sampai di urusan sampah Indonesia itu kalau tinggi kenapa kok malah lebih banyak konsumsi plastik. Kalau itu sebenarnya lebih diberikan solusi adalah sampah organik. Jadi kita merasa kayaknya nggak mungkin ya bisa ada jadi kita pikir kita harus berjalan. Ini levelnya sudah level industri, Pak. Itu nanti ada. Iya. Nah, ini dimulai sedikit-sedikit ya. Jadi artinya sampai produksi itu makin lama makin cepat, karena proses pengolahan memakan sampahnya itu ya cepat banget gitu. Ini harus dilumatkan dulu dengan mesin chopper, pelumat jadi kayak bubur. Itu. Ini beli alat itu juga nggak mahal, asal ada project kayak biasanya itu, Pak. Yang penting ini ada bak-baknya ini ya, terus disirami begitu. Nanti pakarnya yang nerangke mekanismenya Pak Agung ini. Ya, spesial dipanggil ke sini. Sudah tak pesen sebulan apa 2 bulan yang lalu ya. Soalnya sibuk banget ini Pak Agung ini. Ini dia tadinya usaha properti perumahan, terus pindah mengelola ini tadi pabrik maggot. Tapi serius banget gitu. Usahanya namanya Magang Larva. Nah, panjenengan kuwi BSSD ta. Ini nanti videonya tak caoske panjenengan, jadi supaya menginspirasi. Iki koyo ngene iki lho, uget-uget ngaten iki. Niku sing panen siap panen. Heeh, sing ireng ya. Nek sing putih dereng dewasa ya. Nah, ini. Nih. Produknya. Iya. Kayak sekarang area kita bisa kira-kira memproses sekitar 6 ton sampah 10 hari. 6 ton itu mbok sak omah iki lho, Pak. Nggih. Terus panenin niki. Nggih. Jadi maggot-maggot yang nanti dikeringkan atau dijual basah. Tenggene iwak niku cepet lho konsumsi. Kami yakin bahwa
Yang kedua adalah masalah kekurangan protein. Jika protein yang sekarang bukan atau itu kurang sustainable secara Iya, harapannya ini kan Pak Yuli ke depan gitu loh. Nggih, Gak menyerah atasi masalah sampah. Itu yang nanti akan menjadi penyemangat penjenengan semua ya. Dan itu potensial sekali kalau memang diusahakan secara maksimal. Nah, ini nanti kalau cita-cita itu sudah terwujud, maka prosesnya ya harus dikelola benar. Itu laptop sama laptop, PC, komputer, printer dipakai Pak. Nanti dicatetin begitu, profesional, dapatnya dari botik berapa, dari magot berapa. Jadi artinya kita berpikir profesional dan juga dihitung satu-satu bahan bakunya habis berapa, tenaga kerja, kemudian biaya penyusutan dan lain sebagainya. Itu nanti kalau memang serius kedepannya mudah-mudahan kita usaha untuk membuatkan proposal itu. Terus mungkin strategi untuk pemasaran, merek dan lain sebagainya. Panjenengan itu sekarang sudah punya mereknya apa? Ahli pembuatan kursi botik. Wis terkenal sa Indonesia Raya karena ada cerita viral itu toh, saben-saben ono tamu dari berbagai kota naik bis anggota DPR barang toh. Sampai di sini mau belajar bikin kursi botik. Nah, kedepannya barangkali kalau panjenengan itu usaha keras seperti dulu lagi, dulu waktu memulai kursi botik itu untuk mengatasi sampah rumah tangga untuk pembuatan magot itu potensial gitu loh. Jadi kita tidak berhenti dengan ngimpi yang cukup ini saja sudah memadai, tapi kedepannya harus ada perkembangan atau satu inovasi baru istilahnya seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan ini membangkitkan semangat BSSJ untuk mengembangkan produk baru, dan itu tidak terlalu membutuhkan teknologi tinggi. Nek pelumat itu tutui yo iso gitu, langsung pun juga bisa ya. Jadi si magot itu nanti mengkonsumsi diterangkan sama Pak Agung, tapi agak lebih lama. Jadi kayak kita itu mungkin makan bubur ini sedang melebu nggih. Kan kita kalau makan kan dikunyah itu supaya supaya halus gitu. Nah, kalau misalnya langsung harus kan tinggal nelen gitu, ndang lemu, ndang gede kaya aku ngono kan. Nah, seperti itu. Jadi artinya teknologi yang dibutuhkan itu tidak rumit, tidak perlu obat-obatan, tidak perlu satu alat kerja yang barangkali ini bikin kursi botik ini agak lebih ada geraji, ada penghalus, ada apa kayak sing gawe sekrup apa Mas kae. Ben iso nyambung-nyambung segala itu, Lah kalau ini enggak, cuma wadah aja, air dan kelembaban, saya kira itu. Pak Agung menambahkan, Pak Agung silakan. Monggo tentang magot ini bisa dikomunikasikan, ini bionya pakar magot. Mumpung datang ke sini ya toh, bisa menambah pengetahuan panjenengan. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait magot itu sebenarnya kalau kita mau belajar di YouTube di apa itu sudah banyak. Saya mungkin hanya memberi sedikit tips saja. Sebenarnya kita itu punya pilihan dulu. Kita itu mau konsepnya mengolah sampah, bonusnya magot, atau kita mau produksi magot, bonusnya pupuk. Karena itu agak sedikit berbeda. Kalau yang di video tadi, yang mas-mas tadi, dia produksinya memang magot. Jadi yang dikejar itu adalah magotnya, tapi dia dapat bonus bekasnya itu pupuk. Itu mesami, bedanya ngaten. Jadi mungkin kalau nanti kita mau memulai, saya kira yang gampang, beli benihnya saja dulu.
tadi kan diperlihatkan kan masih lembut-lembut ya. Kalau di sekitar saya itu saya beli terakhir sekilo itu 10.000. Itu bisa untuk sampah. Alah, sampah banyak sekali itu ya. Itu maggot itu sangat rakus. Jadi kalau kita sudah kulino nyekel megang kan lama-lama apal nggih. Oh, maggot itu jalukane ngeten kan itu. Kalau nanti setahun lagi kita kok setahun gitu, semester depan kita ke sini kita bisa mulai dari telur. Itu enggak apa-apa. Yang penting ngopeni dulu oke. Terus ngaten, maggot itu kalau masih kecil, nah tadi begitu awal-awal itu yang masih awal, itu untuk perkembangannya lebih suka sampah. Kok sampah? Nggih, sampah-sampah organik. Jadi tepat kalau kita memang mau mengolah sampah. Nanti kalau sudah besar, kira-kira dari kita beli bibit kita masukkan kira-kira 2 minggu, itu nanti agak diperbanyak karbohidrat. Menawi sisa dedak, sisa sego saking warung apa, itu bisa. Tapi awal-awal mungkin buah-buahan dan sayur. Nah, terus yang kedua, ini kula ki salah pergaulan nggih. Saya kesini yo ibu-ibu kabeh. Saya itu di desa saya dolane sama ibu-ibu KWT kalau di Jogja, rumah saya Jogja. KWT itu kelompok wanita tani. Ngurus ini yo maggot nih sampai mawon ini. Gini. Jadi apa namanya, kalau tadi digambarkan kelihatan nggih, sampah itu dihancurkan dulu. Nah, kalau itu sudah dihancurkan, kelebihannya apa? Sampah apa ya, sayuran itu kan kandungan airnya tinggi. Dengan dihancurkan, nanti ditiriskan, airnya keluar. Kenapa kok air itu dikurangi? Karena kalau kita letakkan di bak, kemudian kita beri maggot, kita beri sampah yang masih basah, itu mungkin temeriku teles bosok. Kalau teles bosok niku kula ngopeni wonten ngisor jeruk niku ambune dugi mriki sampai sini. Pasti kan merasa nggak nyaman ya dengan bau-bauan itu, yang pertama itu. Yang kedua, milahnya pas panen susah. Makanya tadi kan milahnya pas panen diayak karena medianya kering. Nah, kalau penjenengan hanya memasukkan saiki irisan apa ngaten itu pasti basah. Nah, makanya biasanya kita cacah dulu agak kecil. Nah, kalau kita punya mesin ngepres yang dikurangi airnya, atau kalau tidak, niku istilahnya kita bisa fermentasi sederhana. Jadi sampah kita cacah, kemudian kita masukkan wadah. Sedikit kalau saya untuk memancing itu diberi pupuk kandang sedikit, diberi EM4 sedikit, tapi sing kuning nggih. Mungkin keliru sing pink, mungkin salah yang kuning. Nah, itu difermentasi saja. Mungkin biasanya kalau kita wadah itu ada angsangnya. Jadi airnya kan ke bawah. Toh air itu juga pupuk. Nah, nanti yang kering di atas inilah yang kita berikan ke maggot. Jadi mungkin kula mboten secara umum karena itu kita sudah bisa belajar banyak. Terus kalau nanti kira-kira sudah 2 minggu, pemberian sampah, pemberian sisa-sisa buah-buahan dikurangi. Kita perbanyak karbohidrat. Jadi bisa dedak, bisa kita tidak usah memanfaatkan pakan maggot khusus nggih. Itu percuma jenenge ora pengolahan sampah mungkin. Ada yang jual. Nah, kita pakai sisa nasi saja. Fungsinya nasi itu satu, mempercepat pembesaran. Yang kedua, menyeragamkan ukuran. Yang ketiga, menahan, memperpanjang, jangan sampai cepat hitam. Karena kalau sudah warna hitam itu harus segera dipanen. Nah, hitam itu istilahnya ular itu segera jadi entung itu loh Bu. Apa entungnya apa bahasa Indonesia? Kepompong. Nah, jadi kalau sudah hitam itu biasanya segera jadi kepompong. Nah, jadi mungkin penjelasan singkat saya, kalau memang konsepnya adalah kita itu mau mengolah sampah, tidak apa-apa, mungkin maggot nanti hasilnya tidak sebagus kalau kita fokus ke maggot, tapi tetap ada. Jadi kita yang penting dapat sampahnya. Nah, kalau saya memang konsepnya adalah mengolah sampah, biasanya wadah-wadah itu pemeliharaan
nek nikawa gambare enten apa jenenge Gede-gede. trap iya apa terus angsang-angsang itu loh itu biar air sisa sampah itu turun kan itu nanti untuk pupuk cair kita tetap menjaga sebisa mungkin media itu kering ngatur mawon konsepnya karena kalau sampai media itu basah nanti magotnya basah panen itu angel Pak misah Mambu bau juga ya. dan panennya susah tapi kalau kering itu enak lah nanti kita akan bisa tapi kalau gambar yang di depan itu memang produksi maggot jadi yang diberikan ke sana tadi pakannya itu sudah difermentasi juga makanya kan kering. Mungkin kalau ringkes mawon ngeten barangkali kita bisa diskusi monggo itu aja karena belajar maggot itu sekarang banyak Nggih, telurnya nggak usah. telurnya nanti saja 10.000 murah buat latihan ya. Iya. Jadi kalau mau ben kulino dhisik mau alih Iya. tambah usaha tambahan lagi Iya. berarti sederhana beli telur kagem latihan ben ngerti uripe Iya. gimana. Nggih. Jadi kula niku di kampung juga mengandalkan ibu-ibu KWT niku. Jadi hari ini nyemplungke wonten waringkan dulu, kemudian dilembutkan jadi tepung maggot, baru dicampurkan ke dalam pakan ikan. Itu kandungan proteinnya cukup tinggi. Biasanya kalau orang yang membuat pakan ikan itu komponen yang mahal kan tepung ikan. Iya. Tepung ikannya diganti tepung maggot. Proteinnya Iya, sama-sama proteinnya protein. tinggi. Atau dijual nopo lah biasa kadang juga untuk pakan ternak yang lain lah monggo itu bisa dimanfaatkan banyak. Tapi maggot itu yang paling mahal Pak minyaknya minyak maggot. Minyak maggot itu nggak tahu untuk khasiat apa tapi bisa dipres itu keluar minyaknya juga kok. Ya sampun matur nuwun itu aja. Perkembangan kedepannya maggot itu prospektif. Iya. Nah, tapi kita tidak bisa langsung mulai seperti Mas CEO Iya, tadi itu ya. Jadi mungkin latihan 1 atau 2 bak saja ben ngerti carane maggot itu hidup seberapa geragasnya, Iya. kecepatan mengurangi volume sampah seberapa. Itu kan bagian dari pamernya Pak Yuli kepada DLH. DLH punya lembaga besar, punya anggaran besar, ternyata kewowogen ngurusi sampah perkotaan lah. Cemplung ke maggot kan cepet banget gitu loh. Jadi artinya biar tahu bahwa Bank Sampah Sapu Jagat juga punya kemampuan di dalam mengelola sampah-sampah rumah tangga. Iya. Itu nggak usah langsung banyak Pak, nyoba dulu. Nek perlu kok ndoke tumbas teng ngene jenengan ngono kuwi. Dititipkan nek pasti ndak ning Ya Solo ya kalau apa. kalau telur karena telur ini biasanya ndok mengke wujudnya lembar-lembaran kertas niku kok. Jadi dikirim-kirim itu Nggih. Ini materi saya berikan, mungkin ditonton bolak-balik, Nggih. terus nyoba-nyoba di antara waktu jenengan yang pas ndak ada orang pada latihan ke sini, nyobi-nyobi terus mungkin bikin skala kecil dulu latihan. Nggih. Ini sesuatu yang baru, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama kula Mas Jani saking Bank Sampah D5. 5 Gondo. 5. Ya. Setahu saya, sepengetahuan saya dulu kan sudah pernah lihat punya teman saya, yaitu masalah maggot. Apakah bisa maggot itu pakannya dari sampah tebu? Yan, Nggih, monggo. matur nuwun. Pada prinsipnya saged. Tetapi nggih ampun tebu tok nggih Pak nggih. Jadi tetap karena pada awal pertumbuhannya itu butuh protein, butuh vitamin. Tapi kalau tebu itu lebih banyak serat dan karbohidrat. Mungkin tebu itu lebih baik nanti kalaupun agak dihancurkan itu diberikan di akhir. Jadi sudah minggu kedua ngaten. Itu bisa. Tapi minggu awal mungkin lebih baik sampah sayuran buahan dulu. Jadi bisa tapi tidak Pada saat fase itu kecil. tok. Mboten niku tok ngaten mboten. Tapi saged itu di fase akhir. Ingkang kalau maksud mengatakan Pak, dari sampahnya tebu, jadi udah olahan pembuangan sampah itu
sampah tebu niku kang pundi Sing anu sontrot anu niku Dari limbah dari pabrik, heeh. pengolahan gula, dari sampah atau kan? tebu sing Ya. sampun bar digiling niku. Ya. Oh, nggih, saged. Dan itu satu nomor. Blotonge yo. Blotong. Kaya sing ngene anu kan sing pun kaya limbah ireng lambu banget nih kok. Mboten Tasih tasih tebu Tasih niku. tebu. Sampun, jadi pun sampun sampah, terus pun kering. Sampun Niku tebu. serat niku, Pak. Nggih, serat. Jadi kaya napa jenengane bayi niku kan terus butuh sing lembut-lembut sik nek sing cilik-cilik. Mungkin nek sampun ageng lah nembe diparingi sing bangsa napa kelas berat itu Iya, makanan kelas itu berat. belakangan. Belakangan. Nggih. Jinisnya niku diatur wonten mangsane. Nek tasih cilik lembut berarti kudu sing halus-halus ngoten niku. Niku rada nyokrok ngoten niku. Nggih. Bahasa sederhanane. Tasih kados. Katos. Mungkin bayi dikei selondok ngerti mboten? Aren-aren apa? Kloloten ora dadi wareng nek malah kloloten. Atau sudah nun. Nggih, nggih, nggih. Saged tetep tapi. Ya, mohon izin Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu semua, mohon maaf. Ini jarang-jarang ada dari kampus terbesar itu mau datang kemari ngasihkan ilmunya buat kita. Sanggup nggih? Mungkin kita bareng-bareng membuat. Jadi nanti antara BSIC dan D5 bareng-bareng belajar biar dimentori oleh Prof. Bekit dan Prof. Prof. Agung. Ya. Nanti biar mereka kasih ilmunya kita tinggal mengaplikasikan saja. Mudah-mudahan nanti ya kita nggak usah terlalu banyak yang besar, buat sini-sini. Kecil-kecil dulu, terus dibeli gondo karena kecil. Nanti kita bareng, jadi sharing ilmunya. Beliau nanti kita datangkan juga ke tempat jenengan. Jadi memonitor perkembangannya terus. Sakit? Oke, nggih Prof, insyaallah. Jadi ilmu dari panjenengan ini tetap akan kita aplikasikan walaupun tidak sebesar yang tadi, tapi yang paling tidak kita berusaha bagaimana jenengan tidak kecewa kepada kami antara Bank Sampah Sabut Jagat dan Delima. Jadi ada hasilnya. Oh, Pak Yuli dan Mas Jani ini punya kreativitas, punya pengalaman, punya apa lagi? Semangat untuk mengelola sampah. Gitu Prof, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan bimbingan jenengan saya harapkan terus bagaimana nanti kita bisa produksi Maggot itu mengelola sampah dengan Maggot ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Prof. Amin, amin. Nggih, anu apa mangke panjenengan menyediakan apa benih Maggot, kalau Maggot, tapi kalaupun tidak ya online biasanya banyak itu. Ada yang jual dan tidak Ya, nanti mahal. kalau dari Bandung kita pandu saja. Nggih, nah mungkin melalui WA nanti bisa dipandu dari jauh. Wong saya ngajari Pak Yuli itu ya ming dari WA nanti. Bolak-balik nge-WA saya, sok-sok nge-WA jam 10 malam bareng ya tak layani loh. Tenan, itu artinya itu saya ikut di bagian seneng pada saat Pak Yuli itu mendapatkan semacam berkah atau semacam hasil yang barangkali orang lain belum menemukan. Iya, betul. Jadi sofa botik itu dulu satu-satunya ya Pak Yuli. Iya. Terus makin lama makin nyebar. Lah Pak Yuli orang parang ming botik tok gitu. Kedepannya harus penghasil itu tadi barangkali. Iya. Sopo ngerti rezeki ada di situ juga gitu. Amin. Oh, yang penting niku wau nggih semangat ya Mbak yo. J Prof. Tangis dulu nih. Ya, jadi kita sedia nanti kalau penjenengan nyobi, jadi memang memulai awalan itu bukan sesuatu yang mudah. Biasanya orang itu seneng kalau sudah menjadi besar itu agak seneng, tapi Betul. memulai sesuatu yang tidak biasa itu memang perlu niat yang besar. Nanti kedepannya mudah-mudahan kita bisa mendampingi secara fisik juga melalui alat-alat yang ada. Tapi yuk sik kontane Siap. ya. Sini. Nggih. Kalau di Tulungagung bank sampahnya juga ada Maggotnya. Ya sampai Pas toh. aku silaturahim ke sana. Sudah pernah? Udah. Kan pernah studi banding ke sini. Heeh, studi tilu. Silaturahim ke sana. Sini golek botik sana dapat Maggot. Iya. Gampang kok Bu, Maggot itu gampang banget.
Ya waktu itu diajarin sama Bu Siti Solo. Juga bank sampah dari bank sampah. Sing penting mboten gila kalih magote Ya, niki. caranya jalur. Sing penting niku masalahnya kendalane gila niku lho. Pun caranya Gila mboten, Bu? gila. Piye iki? Apa jenengan nyekeli ular karo walang lho. Lah boleh Oh, yang jenengan niki pokoke. Nggih. Nek sesuk nek wis ngrasake magot niku saged menghasilkan duit. Kilone ilang niku mengke. Lah iku menghasilkan uang kok anone. Menurut saya kalau yang ada di sampah kalau membuat pupuk organik cair itu set apa maggot Bu itu? Menapa? Iki set. Set ya, itu lain ya. Set benten niku Kalau di namane sayuran sanes niku. Nggih. Benten jenise. beli ya. Nggih. Memang istilahnya sama-sama larva lalat Iya. nggih. Tetapi lalat yang maggot ini beda dengan yang di sampah-sampah menika. Sampah-sampah, Jadinya saya sering ditanya, "Lho itu kan lalat, kotor-kotoran, menyebarkan penyakit atau tidak?" Pertanyaan kan ngaten. Iya. Untuk yang ini tidak. Mboten. Kan lalatnya juga kita pisah toh, Iya. wonten kandang ijo kalau digambar, dia nggak main-main ke sampah itu tidak, mboten, mboten masalah. Nek set iku kan mecutat to. Iya. Mecutat. Nek iki kan boten niku nggih teng mriku tok ngoten niku nggih. Itu setia, Pak. Kalau yang itu memang mecutat ngoten niku tidak mriku. Nggih. Saya pernah lihat itu di LH Magetan itu. Oh, nggih. Mboten apa. Iku benten meleh Bu. Nah, itu ya maggot ya Mas? Nanti konsepnya. Beda. Nggih. Ini mungkin diajari. Ya. Kalau profesor-profesor mereka diajari, kapan-kapan nanti kita bisa kolaborasi untuk membuat itu. Mungkin kita saat mencoba itu konsep kita adalah mengolah sampah saja dulu. Karena di sini kan pengolahan sampah nggih. Jadi kita yang penting olah sampahnya dulu. Tapi dengan bantuan maggot, sampahnya diolah, kita dapat limbahnya untuk pupuk, tapi dapat bonus maggotnya. Memang kalau seperti itu, nanti maggote kekurangannya menapa? Ukurannya tidak sama. Tapi ya tidak apa-apa kan ngaten. Yang penting kita coba dulu. Kalau itu sudah pengalaman, nanti baru kita industri maggotnya kan ngaten. Ayo belajar tuh Mak. Dan gini kita dimulai, makanya kapan-kapan nanti biar dibimbing oleh beliau-beliau. Kok bisa dimakan ya Pak? Yang kering itu. Nah, ini mau dijawab, maksudnya sakit Saya maaf. di LH itu magetan itu ada yang makan tidak apa-apa gitu loh. Akhirnya Erin makan. Ah, lo gila Satu. Gimana harus digoreng kok? Erin ini makan aku tapi tak Itu apa. memang tidak apa-apa Bu, dimakan sehat-sehat saja. Pak dokter juga Iya. makan juga Pak dokter. Iya, nggih. Wong sampah itu kan sudah diproses panjang nggih. Boten kenging penyakit itu sehat. Iya. Sehat. Kaya awake dhewe mak melaron kuwi. Iya. Iya. Tidak masalah, tidak Saya masalah. jenenge Di maam loh Mbak Erin. Malang ya. Tapi aku sudah makan aku. Di Cuma maam. kadang namung boten tega mawon nggih. Iya. Karena bayangkan kila maggotnya makan sampah, maggotnya kita makan kan ngaten nggih. Mungkin pakai anu ya, kan apa? Sarung tangan plastik ya lho. Anu nek gila, mboten kenging tangan kita langsung. Tapi pakai sarung tangan plastik kan murah. Nah, niku tinggu ngaduk, tinggu nyaring ngoten niku. Itu makanya diupayakan media kering. Iya. Kalau kering itu tidak bau dan nonton boten gilani. Kering. Jadi di gambar tadi video tadi kering ya. Diupayakan kering mawon. Kalau biar nggak kemana-mana itu harus ditutup Pak itu. Selambu. Ya kelambu ijem-ijem ngono Selambu niku ada kali. pakai tumbas. Kemarin itu tetangga sebelah, ini Pak Motobeng itu Mbak Lastri, bikin itu, tapi akhirnya maksudnya ke rumah tetangga, akhirnya Niku tetangga marah-marah. Ngaten Bu. Iya, saya gila ya nanti. Saya ke rumah mencontohkan saya. nggih. Umpami saya di ruangan ini merasa sumuk mboten nyaman, saya kan keluar. Iya. Maggot kalau di tempat itu dia tidak nyaman pasti sobo. Nah, bagaimana kita membuat tempat itu nyaman kan ngaten. Oh, Nah, makanya tadi ada gambar itu diberi air itu biar lembab. Kemudian sampah itu jangan sampai berbau busuk. Kalau berbau busuk, dia juga akan Keluar. jalan-jalan kemana. Oh. Tadi yang di napa? Gambar yang di lantai sing cetek itu. Ini maggotnya mboten mlayu-mlayu karena dia nyaman di situ. Iya. Kan tadi dikasih air tadi itu loh. Iya.
Itu kan berarti ora kepanasan, Mboten makannya cukup, kondisinya enak ngoten niku. Akhirnya Mas Jani ning gone Pak Isan kabeh metu jendela kok Iya. jam ora dilabrak. Nah, nggih leres makanya untuk awal-awal pun tutup kasar kemawon. Jadi umpami bak plastik, mangke pun tutup kasar rumiyin itu supaya medianya nyaman. Nek tutup kasar kan tidak kemana-mana. Awal-awal kemawon. Tapi nek sampun ageng boten kok, boten pindah-pindah itu nyaman kok. Iya, Kaya wong kendalanya. ya. Iya. Ora nyaman ning omah Wah, terus dolan terus. pancen. Leres panjenengan bulan apa pundi-pundi. Moro ning main besan nesu akhirnya pindah akhirnya gak gawe nih. Jatuh pada jatuh di jendela itu loh. Iya, Saking iya. lurus silaturahmi. Main. Berarti jenengan saged ngelokke niku. Iku magote mesti ora mbok cukupi ngoten kenyamanane. Kadang terlalu kering, kadang terlalu basah, ada bau-bau apa ya bau sampah nih kok. Itu biasanya dia akan pas minuk kayak itu ya mampu ya. Iya, ya memang Nami kering boten, Bu. memang kalau kita memelihara barang hidup itu kita mesti tahu cara-carane ngoten lho, kebiasaane, kebutuhane ngoten niku kudu ditengeri. Makane kan nek sakderenge ndamel sik ageng kok terus nika kudu latihan teng wadah-wadah cilik sik ngoten lho. Ben paham mungkin nek sampun paham ukurane toyane kaya napa, pengeringan kaya napa ngoten niku saged didamel radi ageng ngoten niku. Niki ndamel kursi botik niku kan mboten langsung kathah. Ini nyobi-nyobi sekedhik-sekedhik riyin ngoten. Iya. Ya ngoten niku. Yang penting ini ada potensi. Dan ini bukan barang yang mahal. Sehingga ini perlu dipertimbangkan. Ada usaha tambahan ngoten niku. Nggih. Niku napa nggih contoh Bu Eni saking DLH yang ngurusi sampah yang bingung itu toh. Nah itu aku iso kok ini buktinya ini gitu. Saya iso pamer jenengan nggih. Kebanyakan dari sini yang KSM itu nggak ada pemilahan loh, Pak. Jadi ambil dari warga langsung buang ke TPS. Lah nggih niku wau sing ngrusak. Ya KSM-nya itu nggak mau milah. Ini dikandani yo angel. Iya. Ana wong Nah, ini maju. malah padu. Nek ana wong maju malah dipadoni gitu. Iya, betul. Ya aku ngerti ya. Nggih. Lah kula kan nyebut Bank Sampah Sapu Jagat. Bukit itu loh senengannya kok nyebut Bank Sampah Sapu Jagat terus gitu katanya. Contoh nyata itu. Lho lah nggih, kula kan kasih contoh yang berhasil ngoten niku lagi diseneni malahan. Nggih, ngoten niku nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Materi saya aturkan Pak Yuli. Mangke saged ditinggal-tingali wong teng WA nggih saged ngoten niku HP saged disambi-sambi, mudah-mudahan panjenengan sedaya kersa nyobi sebagai latihan untuk mudah-mudahan ya nanti bisa dikomersialkan. Amin. Nggih. Nonton tambahan lagi, Mbak? Betri, Bu Elisa, Mbak Santi, sampun. Oke, kados tasih nonton pertanyaan? Sampun. Boten, Ibu-ibu. Oke. Terus saya di sini kan dapat amanah harus menyerahkan investasi alat untuk sofa botik nggih. Nggih, siap. Saya serahkan ada fotonya sebentar. Tadi kan berita acaranya sudah ditandatangani. Nggih.